Halo, saya Eka Pratiwi. Di sini saya akan memberikan promosi kesehatan tentang penyakit yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu penyakit stroke. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu macam-macam dari stroke, yaitu ada dua, stroke iskemik dan stroke hemoragi. Stroke iskemik adalah stroke sendiri memiliki arti sesuatu yang terjadi di otak, dan iskemik kematian sel karena kurang asupan nutrisi dan oksigen. Jadi kesimpulannya, stroke iskemik adalah kematian sel otak karena kurang asupan oksigen dan nutrisi. Penyebabnya ada dua, yaitu trombus dan emboli. Trombus itu adalah kebuntuan di dalam pembuluh darah otak yang disebabkan oleh aterosklerosis. Aterosklerosis itu adalah plak lemak atau kolesterol di pembuluh darah di otak, yang lama-kelamaan plak lemak atau kolesterol ini akan menebal dan menyebabkan penyumbatan di area atau pembuluh darah otak. Yang kedua ada emboli. Emboli itu adalah pecahan klot yang berasal dari luar otak dan membuntu di pembuluh darah. Biasanya terjadi pada pasien penyakit jantung, misalnya AF. Jadi si klot tersebut akan terbentuk di bilik dan ventrikel jantung. Ketika jantung memompa, klot akan ikut ke aliran darah dan menyumbat di pembuluh darah otak. Selanjutnya ada stroke hemoragi. Stroke ini terjadi karena adanya perdarahan darah atau adanya pembuluh darah yang ruptur atau pecah. Biasanya disebabkan oleh hipertensi. Jadi kenapa sih hipertensi bisa menyebabkan stroke? Karena hipertensi menyebabkan pembuluh darah menyempit, bocor, pecah, atau tersumbat. Hal ini dapat mengganggu aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otak. Jadi apa aja sih cara-cara untuk mencegah stroke? Yang pertama harus mengontrol tekanan darah. Tekanan darah yang stabil itu berkisar antara 135/85 mmHg untuk orang dewasa. Dan tentunya harus menghindari makanan yang tinggi kolesterol serta makan makanan sayur dan buah. Yang kedua ada olahraga teratur. Karena olahraga akan menjaga kestabilan darah dan sekaligus mencapai berat badan ideal. Yang ketiga ada obati diabetes mellitus. Jadi ketika seseorang mempunyai penyakit diabetes, maka lambat laun gula dapat merusak pembuluh darah. Hal ini bisa memberi ruang bagi penyumbatan darah. Yang keempat, berhenti merokok. Jadi merokok itu mempercepat penyumbatan darah lewat beberapa cara. Mulai dari mengentalkan darah, meningkatkan penumpukan plak dan pembuluh darah. Yang kelima ada hindari makanan yang tinggi kolesterol. Jadi makanan yang tinggi kolesterol itu adalah makanan kaleng atau daging olahan, seperti sosis, bacon, ham, nugget, dan lain-lain. Karena biasanya mengandung garam atau natrium dalam jumlah tinggi. Garam berlebih dapat menyebabkan hipertensi. Jika ingin mengkonsumsi makanan olahan, kemasan, kaleng, sebaiknya perhatikan berapa kandungan garam atau natrium yang ada di dalamnya. Ketika kita ingin membeli makanan tersebut, alangkah lebih baiknya kita membaca informasi nilai gizi terlebih dahulu. Yang kedua ada acar mentimun. Ternyata kandungan garam dalam pickle atau acar mentimun juga tinggi. Kandungan garam di acar mentimun termasuk makanan penyebab hipertensi. Yang ketiga ada fast food seperti pizza, ayam goreng, hamburger, french fries, dan lain-lain. Itu sangat tinggi akan garam atau natrium. Garam inilah yang membuat makanan fast food menjadi enak. Belum lagi kandungan lemak yang juga tinggi dalam makanan fast food juga termasuk penyebab hipertensi. Yang keempat ada minuman yang berkafein seperti kopi. Jadi kopi adalah salah satu minuman yang menjadi favorit banyak orang. Tapi para ahli menduga bahwa kafein dalam kopi dapat menghambat pelepasan hormon adenosin. Hormon adenosin yaitu hormon yang menjaga pembuluh darah agar tetap melebar sehingga tidak mengalami penyumbatan. Jadi, makanan apa yang baik untuk dikonsumsi?
Tentunya yang pertama adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan baik untuk kesehatan, terutama kesehatan otak dan jantung, karena kacang-kacangan kaya akan vitamin B folat atau asam folat. Penelitian menunjukkan bahwa makanan yang kaya asam folat dapat menurunkan risiko stroke sebesar 20%. Yang kedua ada makanan kaya zat antioksidan, membantu mengurangi peradangan dan plak di arteri. Jadi zat antioksidan membantu mengurangi peradangan dan plak di arteri. Zat antioksidan juga dikenal mampu melebarkan pembuluh darah sehingga meningkatkan aliran darah ke jantung. Buah dan sayur merupakan contoh makanan yang kaya akan antioksidan. Yang ketiga ada ikan. Ikan, idealnya manusia harus banyak makan ikan daripada makan daging merah. Karena ikan merupakan sumber yang baik dari lemak omega 3. Zat ini mampu meningkatkan aliran darah dan mengurangi pembekuan darah. Makan ikan juga mampu menurunkan risiko stroke sebesar 27%. Jadi, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, terutama pada poin makanan, bukan berarti kita tidak boleh mengkonsumsi makanan fast food atau daging merah atau makanan tinggi kolesterol. Tapi lebih baik kita mengurangi makanan tersebut dengan mengganti makanan yang lebih sehat. Jadi yang biasanya kita mengkonsumsi daging merah atau makanan tinggi kolesterol seperti seafood, yaitu udang, cumi, kerang, lobster, setiap hari atau dijadikan makanan pokok bagi kita, alangkah lebih baiknya kita mengurangi 2 kali atau sekali saja dalam seminggu, yaitu dengan menggantinya makan makanan seperti kacang-kacangan, makanan kaya zat antioksidan seperti sayur dan buah, dan ikan. Terima kasih.